Rumput bukan sembarang rumput, rumput kita yang penghias halaman. Jemput bukan sembarang dijemput untuk memberikan arahan. Selanjutnya marilah kita mendengarkan arahan dari Ketua Dewan Penasehat DPP Lentari sekaligus membuka acara seminar dan budaya Melayu se-ASEAN. Untuk itu kami jemput Yang Mulia Profesor Dr. Jimli Asidiki, SHMH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat bersilaturahim berwarna ini dan mudah-mudahan ini memberikan keberkahan kepada kita untuk terus berusaha memperbaiki kehidupan kita, apalagi kita ingin mempromosikan kembali revitalisasi hukum adat yang tidak banyak orang memikirkannya, bukan cuma di Indonesia, juga di Malaysia, Singapura, apalagi Brunei, lagi padahal kita punya warisan sejarah hukum adat. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, kepada Umum Pak Suhail Hussein, Pak Mantan Gubernur kita, Pak Karom, Anas Mamun, Ibu Nuraida, alhamdulillah tidak jauh dari Jakarta dan Kuala Lumpur. Terima kasih Nuraida, Pak Profesor Kamal Hasan, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian dari Konsul Kerajaan Indonesia, alhamdulillah sudah hadir. Dari kantor gubernur, penjabat yang mewakili Pak Gubernur, kemudian hadir juga mantan Bapak Pak Firdaus, biasanya kalau mantan calon mungkin calon juga kalau mantan calon juga. Nah, Pak Direktur, Pak Bupati Kapolda, Pak Direktur Pasar Sarjana, Ketua Panitia, para narasumber dan serta terpilih. Saya tanya, ada nggak yang pakai Zoom ini? Kalau banyak ada. Jadi saya suka sebut hadirin hadirat, Zoomiin dan Zoomia. Dengan ada itu hadirin hadirat saja. Mari sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Niat baik kita ini dimudahkan oleh Allah. Bagaimana tadi saya tunjukkan, benar sekali masalah budaya ini luas sekali. Jadi kita tanpa harus bermaksud mengecilkan budaya Nusantara, budaya lokal, budaya Melayu. Tidak boleh tidak namun dari semua aspek kebudayaan yang positif ada banyak sekali. Kalau Tuhan menyebutnya ada single culture inclusion, ada aspek kebudayaan. Ada satu yang harus kita berusaha menjaga hukum adat, karena kebetulan itu sedangkan yang lain banyak. Lentari ini bagaimana kita fokus ya
mengakibatkan diri kita, mengakibatkan organisasi kita ini betul-betul kembali mempromosikan ada bagaimana dibukakan ada hukum negara, ada hukum agama, ada hukum adat. Hukum negara mulai dari hukum yang paling tinggi sampai hukum yang paling rendah. Hukum paling tinggi itu undang-undang dasar, yang paling rendah peraturan desa, paling rendah. Hukum agama itu sudah menjadi pengetahuan kita semua, praktekkan mulai dari Al-Quran, Sunnah Rasul sampai ke aturan-aturan yang lebih rendah, termasuk adat muhakamat dalam fikih. Adat itu bagian dari hukum agama untuk menggambarkan bahwa Islam adaptif terhadap dinamika kehidupan dalam masyarakat. Maka adat itu muhakamat. Jadi hukum adat akhirnya kaitan dengan agama. Hukum adat pun akhirnya ada kaitan dengan hukum negara. Maka sekarang kita harus kembali dan memikirkan hukum adat. Nah sementara itu saudara-saudara, ada yang ketiga, ada lagi yang satu lagi, ialah etika. Ada hukum, legal norm, ada etika, ethical norm. Kalau bahasa itu ada, beda dengan ada. Jadi ada ethical norm, ada legal norm, ada religious norm. Nah ini dibedakan oleh umat manusia, tapi lama-lama muncul kebutuhan-kebutuhan baru. Dulu orang memisahkan antara norma agama, norma etika, dan norma hukum. Tiga-tiga ini bisa. Mulai dari mana? Mulainya sejak sekularisme. Agama dipisahkan dari negara. Hukum agama dengan hukum negara dan hukum agama bisa. Tidak boleh campur. Tidak boleh campur. Bahkan dalam bentuk yang paling ekstrim, ada seorang sarjana namanya Hans Kelsen. Dialah perumus ide pertama pembentukan Mahkamah Konstitusi di Austria, di Vienna, namanya Hans Kelsen. Dia adalah pendiri NKUH, Frankfurt. Dia menulis buku yang teorinya itu pure theory of law, teori murni tentang hukum. Kadang-kadang diterjemahkan teori hukum murni. Kalau hukum itu harus dimurnikan dari pengaruh sosial ekonomi, apalagi dari pengaruh etika dan agama. Jadi hukum itu inilah bentuk paling ekstrim dari pemahaman tentang hukum positif. Hukum itu harus tidak boleh dikaitkan dengan agama, tidak boleh dikaitkan dengan etika dan sebagainya. Pure itu paling ekstrim. Maka sejak itu saudara-saudara, hukum itu jauh dari etika, hukum itu jauh dari agama. Nah itulah akibat sekularisme. Padahal saudara-saudara, Plato menulis buku judulnya Nomoi. Judulnya. Di dalam buku itu dialog mengenai norma. Plato, norma agama, norma etika, norma hukum. Ada judul buku Nomoi. Sangat buku Plato paling luas. Nomoi. Sebenarnya harfiah terjemahan itu norma, the norm. Tapi semua buku-buku dalam bahasa Eropa, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, semua menerjemahkan buku Belanda itu, buku Plato itu dengan judul The Law. Padahal harusnya The Law, not the law. Why? Karena sesudah abad 14, 15, yaitu tadi saya bilang, hukum itu bisa dari agama. Hukum negara, urusan negara, agama, urusan agama.
Nah, akibatnya cara orang para sarjana hukum, khusus hukum, memahami the norm atau normanya lagu itu kita dengarkan ya the law saja padahal di sisi itu banyak norma agama, banyak norma Islam. Nah itu dalam sejarah seperti itu, saudara-saudara sekalian. Tapi zaman itu berubah. Sekarang ini di abad 21 ini tidak ada negara yang tidak punya undang-undang etika pemerintahan. Tidak ada negara yang tidak mengenal kode etik. Kode etik semua lembaga negara, lembaga pemerintahan, dan pemerintah daerah. Dan juga kode etik yang diberlakukan di semua jenis organisasi, baik organisasi profesi, organisasi negara, organisasi bisnis, code of ethics dan code of conduct. Negara di Amerika sekarang bukan hanya lembaga negara di tingkat negara yang punya kode etik, Senat punya kode etik, Supreme Court punya kode etik, semua House Representative punya kode etik. Juga di negara bagian 50 negara bagian di Amerika semua punya kode etik dan 42 negara di antaranya sudah mempunyai permanent ekonomi. Tinggal 8 yang ekor. Ini untuk menggambarkan bahwa di Amerika pun semua punya etik. Dan ini menggambarkan bahwa bukan cuma Amerika, tetapi seluruh dunia sekarang membangun yang disebut sebagai infrastruktur etik for public office. Nah, itu sesuai dengan Federal Assembly PBB tahun 1979 membuat rekomendasi agar semua negara dapat mengembangkan infrastruktur for public office. Jadi masalah ini kan jadi kedua zaman dulu. Jadi untuk saudara-saudara ketahui waktu dulu tahun sebelum saya ibu menterinya Madrasah kami menteri di Menpan yang diikuti wartawan. Saya diundang diskusi di Menpan. Terus saya mengusulkan perlu dibuat undang-undang tentang etika pemerintah. Masya Allah, ada yang setuju. Tidak yang setuju. Ada profesor dari sana, tidak bisa masalah etika tidak boleh dilakukan oleh negara. Ada profesor yang bisa akan berbohong ini masalah apa? Padahal pada tahun sesudahnya itu tahun 95 ada yang mereka membuat Ethics for Public Office Act di Amerika. Lalu seluruh dunia ditahan oleh Amerika sampai sekarang ini. Sampai sekarang nah jadi saudara ini beda baru. Maka ada dua nih, hukum negara, hukum agama, hukum adat. Itu satu topik. Kedua lagi, hukum agama dan etika. Jadi hukum agama dan etika. Maka ada irisan antara problem hukum adat dan hukum etika. Etika jabatan publik. Etika terkait dengan komunitas jabatan publik. Hukum adat berkaitan dengan komunitas kehidupan bersama di wilayah besar. Nah, jadi sudah berdasarkan ada peluang untuk kita membangun pengertian baru tentang hukum adat. Karena ini ada perkembangan sama. Yang terakhir kemarin saya jadi sangat terkenal karena saya ketua Mahkamah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Itu saya dirikan 20 tahun lalu dan saya memimpin Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan saya pernah mendirikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan sekarang ini saya selalu mengkumandangkan pentingnya membangun adat berbangsa, etika berbangsa dan bernegara dan pembentukan
mahkamah itu karena kenal suatu hari. Jadi ada mahkamah konstitusi, ada mahkamah agung. Insya Allah suatu hari kita membutuhkan puncak dari peradilan etika, namanya mahkamah etika. Dari saudara-saudara itu berkenaan dengan jabatan publik. Jangan lihat etikanya sebagai masyarakat, tapi lihatlah jabatan publiknya yang hak publik untuk mengetahui. Nah, jadi jangan lagi mengikuti teori lama tentang etika harus merupakan masyarakat. Itu teori abad 19. Sekarang sudah abad 21. Itu yang saya tulis di buku saya tahun 2016 yang lalu, etika konstitusi dan peradilan etika. Jadi sudah jelas sekalian, itu satu aspek dari adab. Etika itu saudara-saudara bahasa Arab adab. Banyak orang tidak tahu. Buku pertama yang menulis mengenai adab profesi itu Al-Hawi pada abad ke-9. Bukunya judulnya Adabul Kabir, Medical Ethics. Buku Medical Ethics inilah yang menjadi bahan pegangan para filosof di Eropa, para ahli mengenai ethics. Di Eropa itu filosof mengembangkan pemikiran-pemikiran mengenai ethics tentang ajaran moral di luar soal agama. Itu mulai dari buku Al-Hawi, dia bicara mengenai adab, bukan lagi bicara akhlak yang dalam abstrak. Akhlak itu abstrak, konkret itu adab. Adab itu bahasa sekarang etika. Saudara-saudara, siapa yang mulai? Iya, Islam yang mulai. Bukan orang Eropa yang mulai bicara adab itu. Nah, coba ya kita sebagai umat beragama, lalu semangat bicara akhlak setiap Jumat akhlak itu abstraknya, konkret itu ada. Perilaku akhlak itu harus ditunjukkan dalam adab, dan adab itulah ciri peradaban. Peradaban itu di kualitas perilaku. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus mengikuti perkembangan tadi. Maka kurang lebih ini juga terkait dengan komunitas adat di lingkungan komunitas masyarakat kita. Jadi peluang sekarang besar sekali untuk membangun sistem hukum adat. Adat berkaitan dengan adat itulah etika bermasyarakat, etika dalam pergaulan hidup bersama. Masya Allah saudara-saudara, ini peluang buat kita menunjukkan kembali hukum adat itu. Tatkala orang mengabaikannya, maka kehadiran Mentari sangat penting saudara. Mudah-mudahan Mentari bukan hanya tapi juga Malaysia, Singapura, Brunei, dan tradisi ada kuat sekali di Asia Tenggara ini. Untuk saudara ketahui, ketika RR paling RR mengadakan penelitian di daerah Hindia Belanda sini di Indonesia, zaman penjajahan, dia menemukan ada buku adat. Maka dia menulis buku judulnya Ontdekken van het Aderkant. Ontdekken van het Aderkant. Penemuan hukum adat. Kenapa dia terjemahkan dalam bahasa Belanda? Adat recht. Karena di Belanda tidak ada hukum adat. Saking tidak adanya, dia diterjemahkan adat recht. Hukum adat diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Buku-buku menceritakan mengenai hukum adat bahasa Inggris. Adat law. Dia tidak bicara mengenai budaya hukum seperti banyak tulisan-tulisan sociological jurisprudence di Amerika. Mereka bicara mengenai budaya hukum. Kalau di Indonesia ada hukum adat.
Tidak ada di Eropa, di Amerika tidak ada. Hanya ada di kita ini. Dan hukum adat itu saudara-saudara tumbuh ya, sebagai bagian dari kegiatan masyarakat, tapi dia inline dengan agama. Sehingga agama Islam itu mengakuinya sebagai adat agama. Jadi tidak bertentangan dengan antara hukum adat dan hukum agama. Hukum adat yang diarahkan oleh prinsip-prinsip agama itu diakui dalam Islam. Jadi hukum adat Indonesia, hukum adat Pakistan, ya beda. Maka hukum Islam di Malaysia, di Bangladesh, Myanmar tidak harus sama karena adat berbeda. Itulah lenturnya agama Islam. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini saya mau menggambarkan bahwa ada peluang ini mengembangkan hukum adat ini. Tapi ada yang ngurusi, ada yang menekuni. Nah, inilah penting sekali lagi lestari dan jaringannya dengan sesama Soviet kita tetangga. Di Malaysia itu, di Brunei itu, di Filipina juga India. Tetapi orang Filipina itu mereka merasa aslinya itu orang Melayu sampai dijajah oleh bangsa Spanyol. Agamanya itu banyak serba. Nah, sekarang ada gerakan Bani Islam di Filipina. Ada kesadaran untuk kembali ke jati diri budaya dan adatnya. Adatnya ada lain. Orang Tagalog itu balik Islam, kita balik itu nah, jadi saudara-saudara, hukum adat di Malaysia, hukum adat di Singapura, hukum adat di Brunei, hukum adat di Filipina, di Kamboja. Di Kamboja itu umat Islam Melayu, bahasa Melayu. Itu dari yang kawan gitu, Dato' Hussein, orang itu Melayu sekali, tapi dia orang kepercayaan. Pada Menteri Hussein sekarang anak Hussein jadi jadi di Asia Tenggara itu ini adalah ini kan bangsa lain yang agak dengan Islam. Ini penting juga saudara untuk memahami bahwa dalam peradaban dunia Islam di antara bangsa yang jumlah penduduknya banyak di antara dunia Islam, bangsa lain Melayu dan Melayu luas saudara ini jumlah penduduknya itu besar sekali. Indonesia sekarang penduduk terbesar dunia Islam, penduduk terbesar ya, negeri dengan mayoritas Muslim Indonesia. Maka kalau kita pelajari sejarah, bangsa mana yang sudah berperan menyumbang untuk kemajuan peradaban Islam? Itu disebut bangsa Arab. Bangsa Arab itu besar sekali sumbangan untuk kemajuan Islam. Yang kedua bangsa Persia. Persia bukan orang Arab. Tapi kemajuan Islam dalam sejarah karena sumbangan orang Persia itu luar biasa. Yang ketiga orang Turki sampai ke Rusia sana itu peranan orang Turki besar sekali. Tapi kalau ke Afrika, bangsa Swahili, bangsa Afrika hitam Muslim pedagang kayak orang Minang, itu banyak mengislamkan Afrika. Mengislamkan Afrika. Jadi kalau kita lihat terakhir, bangsa India dengan muka. Saudara-saudara, selama bulan India itu kan mayoritas Hindu. Jumlah umat Islamnya tidak lebih dari 20%. Tetapi selama 5 abad India waktu itu masih bersatu dengan Bangladesh dan juga Pakistan, itu dipimpin 5 abad oleh kerajaan Islam. Islam yang menguasai itu selama 5 abad, sehingga simbol turisme di India sekarang itu Taj Mahal, peninggalan umat Islam, peninggalan kerajaan Mughal. Indonesia balik, simbol turisme Indonesia Borobudur. Nah, Borobudur itu dibuat di zaman Sriwijaya oleh orang Buddha. Nanti kembali ke India. Ini untuk menggambarkan bahwa bangsa Muslim India
besar sekali perannya dalam sejarah peradaban Islam. Tetapi bangsa Muslim lain belum ada sumbangannya untuk kemajuan peradaban Islam ini. Ya, gimana ini? Ya, ini sebabnya mungkin orang lain baru masuk Islamnya. Belum terlalu lama. Nah, kalau satu-satu kata Buya Muka sejak abad pertama sudah ada orang Islam di Indonesia. Iya, satu-satu. Tapi sebagai komunitas besar baru sesudah abad ke-15. Jadi hitungannya dibanding dengan bangsa lain, kita di belakang harus Islam. Gitu. Tetapi masa depan dunia sekarang ini menunjukkan gejala baru. Cekung Asia Pasifik itu akan menjadi pusat pertumbuhan peradaban ke depan. Dunia Islam diwakili oleh bangsa lain. Daerah ini daerah tempat pusat pertumbuhan industri ekonomi masa depan. Di mana dunia Islamnya? Ya, bangsa Muslim lagi. Nah, karena itu saudara-saudara, saatnya kita kaum muslimin bangsa Melayu ini harus mulai berpikir tentang gimana sumbangan kita untuk kemajuan peradaban Islam di depan. Maka ya, termasuklah soal adat ini kan, ya harus kita bangun kembali hukum adat itu. Ya, sepanjang dia tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah itu dikembangkan. Kalau dia bertentangan, dididik supaya dia berubah. Banyak tradisi hukum adat kita yang tidak sesuai dengan perkembangan. Karena itu di pasal konstitusi kita, pasal 12B ayat 2 disebut negara mengakui dan mengembangkan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan prinsip NKRI dan diatur dengan undang-undang. Jadi ada kata-kata sesuai dengan perkembangan. Jadi kalau ada hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan, ya kita arahkan, jangan begitu terus. Itu loh, misalnya TK, ya diarahkan supaya TK lagi. Jadi hal-hal seperti itu, misalnya di daerah buku sini, buku Bupati pernah konsultasi supaya Bupati selalu roh. Bagaimana caranya ini orang buku ini susah. Baik ini kan sunat. Ya, orang buku itu takut masuk Islam karena takut mesti disunat. Nah, yang kedua, kalau dia takut ini tidak boleh makan babi. Bisa tak makan babi yang diharamkan. Tapi makruhkan saja. Saya bilang kawan. Saya bilang, saya nggak berani. Khusus sama majelis ulama, mana dimakruhkan. Kalau sunat itu jangan diwajibkan Pak. Ya sunat aja. Jadi kalau nggak sunat nggak apa. Jadi memang ada problem seperti itu. Di mana Islam harus hadir, membimbing, mengajak, sehingga kita tidak boleh ekstrim dengan realitas kehidupan hukum adat kita. Tapi sekali lagi hukum adat sendiri mesti ada yang mikirin. Maka ada ide sekarang mau membuat peraturan hukum adat. Saya rasa ini bagus sekali. Bagaimana ini kita kalau ngomong ini banyak yang tidak saja. Ada perda, itu hukum negara. Tapi ada perda, itu hukum adat. Nanti perda itu disusun oleh forum musyawarah adat. Nah, untuk itu saya kira saudara-saudara lain kali perlu menyusun buku tunjuk bagaimana tata cara membuat perda di setiap desa. Dan perdanya itu tidak usah terlalu lebar, tergantung isunya. Misal perda tentang seni, misalnya, dan seni itu terlalu luas, ya, musik, perda tentang musik. Gimana ada istiadat kita mengenai musik itu, supaya kita ini anak-anak kecil aja sudah drakor semua, drama Korea aja gitu. Nah, jadi gara-gara yang seperti ini bahaya nih, maka adukan adat menjadi bahan untuk pendidikan keluarga. Begitu juga misalnya nih, mohon maaf jadi renang.
Apa nggak bisa kita bikin perda renang? Kalau si pakainya seperti itu perempuan, ya kan? Misalnya begitu, ya nggak usah terlalu tuntut orang dapatkan, cuma jangan terlalu begitu juga sampai itu lagi. Nah, yang begini dibuat juga aturan ada. Begitu juga. Jadi nanti Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan punya banyak perda di setiap desa itu. Lalu pada tingkat kabupaten dan provinsi kita buatkan kitab kualifikasinya. Jadi kumpulan perda-perda menjadi kitab kualifikasi hukum adat. Setiap kita berharap kalau undang-undang dasar sudah ngatur satuan masyarakat hukum adat, undang-undang Pemda sudah ngatur, sudah. Kemudian ada peraturan menteri dalam negeri sudah. Cuma idealnya setiap kabupaten kota, ya kalau tidak kabupaten kota ada tentang hukum adat. Nah, bisa nggak ini dipelopori oleh Riau? Pak Gubernur, bagaimana diyakinkan supaya di Riau ini ada perda tentang hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adat, termasuk tata cara membentuk perda di setiap desa. Ini penting saudara-saudara, supaya ini kan soal istilah. Kalau di dalam organisasi tadi jabatan itu namanya ikat, ya kan? Pada sebetulnya ada di bahasa Inggris. Nah, tapi ya yang di lingkungan komunitas masyarakat kita sebut adat. Yang dua-dua adat dan ikat itu ujungnya adat. Konkretisasi nilai-nilai adat berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi ini harus kita jadikan program resmi dari KMHI. Ada nanti perda setiap provinsi tentang hukum adat. Kita berdoakan mulai dari Riau. Kalau lebih konkret lagi setiap kabupaten kota, UMR itu ada perda khusus dan itu sudah diperintahkan undang-undang, tinggal dijalankan. Yang sampai sekarang ini setiap kali bertemu, ketika saya pun ikut merumuskan RUU tentang masyarakat hukum adat sejak zaman SBY. Pada itu berapa? 15 tahun. Saya waktu itu ketua Dewan Penasihat Komnas HAM. Pak Prakarsa ada RUU. Jadi RUU sudah 15 tahun. Ini belum disahkan sekarang. RUU tentang masyarakat hukum adat lebih rinci, tapi tidak ada apa. Toh di undang-undang tentang Pemda sudah ada perintah supaya daerah membentuk mengatur perda tentang masyarakat hukum adat. Itu harus dijalankan. Itu harus dijalankan. Nah, yang kedua konsep-konsep tentang perda tadi ini cukup di sebelum ada perdanya, ya kita buat pedomannya. Dan tadi membuat pedoman pembentukan penyusunan perda. Perda tentang busana, perda tentang tata krama, tata suara, tentang olahraga, tentang seni. Itu tergantung, atau misalnya perda tentang kawin, perda tentang perceraian. Masya Allah, saudara-saudara, banyak sekali yang bisa kita buat. Nah, tapi statusnya bukan hukum negara, ini adalah hukum adat. Setara dengan etika tadi, kode etik sebuah organisasi program itu. Nah, mudah-mudahan kita perlu panjang nih statusnya kan sama tadi. Jadi saya ingin atas nama pengurus nasihat mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Ibu Zuraida, pada narasumber yang lain. Mudah-mudahan memberi masukan dan kita pertama untuk Indonesia hari ini, yang kedua untuk Asia Tenggara. Apa perlu kita bikin forum tahunan, pertemuan tahunan hukum adat Nusantara. Saya yakin di negara-negara itu, ya, kayak di Indonesia itu ada banyak juga yang memikirkan hukum adat ini. Ya kalau ada ya alhamdulillah, tapi kita anggap aja tidak ada, karena kita yang ya berinisiatif. Kita buat pertemuan tahunan, ya, hukum adat Nusantara.
Nah dengan ini saudara-saudara dengan mohon ampunan bentuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama penasehat dari kelentah ini. Mari kita sama-sama buka acara ini secara resmi dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Yang Mulia Profesor Dr. Jimmy Asidiki untuk berada di depan. Mohon izin Dokter, dan juga kami minta kesediaan dari Bapak Suhaili Hussein Datuk Mudo untuk dapat mendampingi, dan juga kami minta kesediaan Bapak Dr. Juswandi SSMA untuk dapat mendampingi, karena setelah ini kita akan melakukan penandatanganan sertifikat peserta seminar adat dan Melayu ASEAN secara simbolis. Untuk itu kami mohonkan kesediaan untuk dapat mendampingi penandatanganan sertifikat seminar secara simbolis yang akan dilakukan oleh Profesor Dr. Jimmy Asidiki SHMH. Sekali lagi kami menjemput penjanji tuan-tuan perwakilan dari negara, dari provinsi, kabupaten, kota. Mundur, kita pertemuan nih. Di meja ini. Baik, kita hitung dan tim dokumentasi sudah siap. Kita gayanya bebas dulu. Formal, 1, 2, 3. Baik, sudah. Baik, ini lentari. Semoga dengan adanya kegiatan hari ini menandakan takkan hilang Melayu di bumi. Baik, mulai